Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Iqbal Firmansyah. Saya mengambil teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini saya akan membahas soal uji kom tahun 2017. Kebetulan di tahun 2017 ini ada 3 paket. Saya mengambil paket 3. Jadi di sini saya tidak akan tidak akan memberikan tutorial cara mengkonfigurasi di mikrotiknya, tetapi saya akan memberikan tutorial cara membangun jaringan di sebuah Cisco paket tracer. Nah, kebetulan ada beberapa sekolah yang membutuhkan, ya, jadi sebelum membangun jaringan sebenarnya membutuhkan rancangannya dulu di Cisco paket tracer. Nah, kurang lebih topologinya seperti ini. Jadi ini diibaratkan sebagai ISP. Nah, ini router yang harus disetting oleh peserta UJK. Nah, di sini ada hotspot dan ada LAN. Oke, kita langsung saja ya. Kita buka softwarenya Cisco Packet Tracer. Ini merupakan software buatan dari Cisco-nya sendiri. Nah, sekarang kita pasangkan sebuah server. Nah, ini diibaratkan sebagai ISP atau internet. Lalu kita akan buat di sini router ISP. Nah, lalu di sini kita buat ini sebagai router peserta UJK. Nah, di sini kita akan pasang sebuah access point. Nah, kebetulan di Cisco ini tidak ada router WiFi router. Nah, ada juga cuma link key yang ini. Tapi di sini saya akan menggunakan sebuah access point biasa. Tapi fungsinya sama seperti pada topologi tadi, yaitu sebagai penangkap, sebagai hotspot. Lalu kita tambahkan switch, lalu kita tambahkan client yang di LAN itu dengan komputer, yang di WiFi itu dengan laptop. Ini simple banget. Nah, jadi di sini teman-teman saya harap sudah tahu konsep jaringannya, jadi saya tidak perlu membahas tentang apa, seperti misalnya apa itu IP address atau apa itu wildcard atau apa. Nah, jadi mungkin saya akan teruskan saja ya. Nah, nanti kalau teman-teman yang belum mengerti bisa request dan saya akan buatkan tutorialnya, materi tentang apa. Oke, nah kita lanjut. Ya, di sini kita akan pasangkan sebuah kabel. Nah, di sini kita pasangkan kabel saja. Ini gunakan yang otomatis saja biar cepat. Nah, tapi saya harap teman-teman tahu ya fungsi dari kabel strike atau cross, ya seperti itulah. Oke, kita pasangkan dulu, ini matikan dulu. Nah, ini kita matikan dulu, kita tambahkan di sini, kita hidupkan kembali. Sudah, lalu kita pasangkan ke access point-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman topologinya. Oke, untuk mempermudah kita akan beri wilayah. Nah, di sini gambar. Ini khusus, ini ISP, wilayah ISP, atau kita bisa katakan ini itu wilayah panitia. Jadi yang men-setting di sini itu panitia, bukan kita. Wilayah panitia, wilayah panitia. Untuk peserta, itu wilayahnya hanya ini saja. Nah, oke. Nah, jadi wilayah peserta uji kom. Jadi
kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, di sini yang perlu kita setting yaitu kita biasakan kalau membuat sebuah jaringan di Cisco Packet Tracer, kita harus beri IP-nya. Nah, di sini IP-nya sesuai di soal itu kan sesuai yang diberikan ISP ya. Dari ISP berarti kita boleh 19.268, kita kasih 10 saja. Di sini 254/24. Ini copy paste. Oh, di sini dan 254 kita ubah saja di sini menjadi 192.168 10 saja. Di sini kita ganti 10.10.10.2/24. Nah, jadi ini nih, ini wilayah jadi kita tidak perlu mengurus yang ini kalau di aslinya, tapi ini kebetulan di Cisco Packet Tracer supaya bisa terhubung, jadi kita gunakan wilayah yang penitia juga. Lalu kita di sini kita kasih 192.168.10.254/24. Kita kasih di sini 192.168.10.1 saja. Yes. Kita perbesar. Nah, di sini di soal di 192.168.100.124. Nah, kalau di hotspotnya 192.168.200.1/24. Seperti itu. Oke, kita biasakan seperti ini. Kita tempatkan IP-nya, lalu kita masukkan saja langsung di desktop. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Untuk penambahan IP kita ada dua cara. Yang pertama dari menggunakan TEM, lalu yang kedua menggunakan CLI. Tapi terserah pengennya semua teman-teman menggunakan apa. Kalau kita menggunakan CLI, kita masuk dulu ke interface FA00, lalu kita no shutdown, artinya menghidupkan, dia akan jadi hijau. Kita beri IP address 10.10.10.2.255. Nah, kembali kita masuk ke FA01 nya. Masuk dong 92.10.8.10.254. Selanjutnya kita tambahkan IP yang di router peserta. Nah, ini untuk peserta ya. Configure terminal. Kita masuk ke integer FA00. Kita beri IP. Kita tadi
masuk ke FA0110 kita dihidupkan dengan perintah no shutdown. IP address masuk kita ini kita masuk juga ke ETH 6.0 6-S 0 ya. No shutdown, kita kasih IP 192.168.271. Coba kita lihat di sini, ini sesuai nih, 00 10 1 10 101. Oh ya, ini di sini nih, gue lupa. ETH 60 nih 201 ini. Nah gini lah kalau kita menggunakan GUI ya, pakai grafiknya. Oke. Ini ada yang lupa, kita harusnya masukkan juga di sini 168 1.5. Nah kalau yang ini DHCP. Hapus saja ini, bingung pakainya. Oke, nah di sini kita sudah memberikan IP. Selanjutnya yang harus kita setting pertama itu di sini, ini router ISP, kita harus tambahkan yang namanya default route. Nah, fungsi default route itu untuk merouting ke semua yang terhubung. Contoh, kita IP nah ini kita default tuh ini 00. Oh jangan dulu kita jangan dulu setting defaultnya kita atau ya boleh kita setting saja default di sini. Nah, ini artinya apa? Kita 000, jadi semua IP default itu semua IP bisa terhubung. Nah, di sini ini dari sini ke sini itu mau kemana? Di sini subnet masknya. Nah, di sini kita tambahkan lewat mana? Nah, untuk router ISP dia default route tapi lewatnya ke 192.168.10.1. Nah, ini sudah otomatis terhubung. Nah, sekarang setelah ini ISP sudah, lanjut saja kita akan setting dulu ini access point ini. Nah, kita akan setting access point-nya di sini, autokan. Kita kasih IP. Nah, enggak, di sini kita harus kasih SSID, misalnya di sini nama peserta hotspot. Nah, channelnya 6, kita bisa kasih passwordnya misalnya 123456778. Oke, teruskan saja.
sini setelah itu kita akan membuat sebuah DHCP-nya. Kita akan membuat DHCP di ETH6, yaitu di hotspot. Kita masuk ke integer ETH6/0. Nah, tadi kan IP sudah ditambahkan. Sekarang yang belum ditambahkan itu DHCP-nya, agar si klien ini, laptop, bisa mendapatkan IP dari router ini melewati. Jadi si laptop ini melewati ke sini. Ini hanya sebagai akses point-nya saja. Nah, dari akses point dia akan mendapatkannya dari router peserta UJK, IP DHCP. Lalu kita kasih nama WiFi saja. Nah, setelah itu kita kasih default router-nya saja dulu. Default router dari laptop ini yaitu 192, ini 201, karena dia akan langsung terhubung ke sana. Ban 200.1 sudah. Lalu kita kasih networknya 192.168.255.255.255.0. Kalau itu kita kasih DNS server supaya si klien ini bisa mengakses ke internet atau ke server itu, server yang 10.10.10. Ya, sip. Nah, ini sudah, sehingga nanti pas si klien ini masuk ke access point ini, dia akan mendapatkan alamat DHCP dari sini. Nah, oke ya, kita close saja. Tadi untuk wilayah hotspot ya sudah. Lalu kita bagaimana cara menghubungkan antara LAN ini, LAN hotspot, ke internet. Nah, yang pastinya di dalam sebuah mikrotik yang teman-teman buat dengan aslinya, di sana dibutuhkan yang namanya IP root. Lalu setelah IP root, di sana membutuhkan DNS-nya dipasang di mikrotik. Lalu yang itunya NAT-nya. Fungsi NAT mungkin teman-teman saya harap sudah tahu, supaya saya tidak perlu menjelaskan lagi. Nah, untuk nanti kan tadi sebelumnya saya sudah bilang, kalau yang mau minta silahkan tinggal request saja. Nanti saya akan buatkan tutorial misalnya tentang NAT itu apa, lalu TCP/IP, separasi layer. Nah, nanti saya akan buatkan tutorialnya. Nah, oke, kita langsung saja ya. Nah, di sini kita ada di router peserta UJK. Di router peserta UJK. Ini sudah, kita exitkan saja terminal. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP root di sini. IP root di sini tetap kita gunakan default root 92.168.10.254. Nah, udah. Ini artinya IP, semua IP bisa connect. Jadi yang di luar ini bisa connect. Tujuannya dari di sini, lewatnya lewat sini. Oke. Selanjutnya kita akan setting yang namanya NAT. NAT di Cisco itu gimana? Nah, yang pertama kita harus buat dulu access listnya, IP access list. Nah, kita kasih standar, kita beri nama aja di sini NAT saja ya, karena di sini kan kalau kita lihat tuh word artinya access list name, nama untuk si aksesnya. Access listnya kita tadi kasih namanya apa, kita kasih nama NAT saja. Nah, lalu kita permit, diizinkan IP mana saja yang diizinkan untuk bisa mengakses ke internet. Nah, kita bisa gunakan di sini 192.168 karena 100.0 karena ini yang LAN. Nah, di sini 000.25 ini namanya wildcard. Nah, ini kebalikan dari subnet mask. Nah, nanti saya akan jelaskan juga tentang wildcard itu apa dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, sebenarnya perhitungannya juga tinggal dibalikan saja sebenarnya. Mudah yang asalnya 1 jadi 0.
Oke, seperti itu, paham kan? Kita izinkan dari yang LAN 100.0, lalu kita izinkan juga yang wireless itu 119.268.200.0.000.255. Setelah sudah, ini sudah, lalu kita akan tambahkan NAT-nya. NAT is IP. Kita keluar dulu. Nah, di sini kita tambahkan NAT-nya. IP NAT. Nah, inside artinya masuk ke sumber listnya tadi, sumber list NAT yang tadi yang kita buat nih. Oke, ini yang kita buat tadi, akses list name-nya. Lalu kita kasih integer interface, integer, jadi ingat ke pemrograman. Nah, kita kasih FA di sini, yang keluarnya yaitu 00. Kita kasih overload saja langsung. Nah, ini secara otomatis ini sudah bisa terhubung semuanya. Oke, kita coba ini, kita ganti dulu ini menjadi device-nya menjadi wireless. Nah, stop, connect. Tadi itunya 124.5678. Kita lihat apakah dapat IP atau. Nah, lihat ini ada IP-nya sesuai tadi yang kita buat. Untuk selanjutnya kita harus mengkonekkan ini semua. Kita coba dari sini ke ini in progress. Jadi teman-teman jangan panik kalau misalnya dalam ujian atau membuat ini kok nggak connect. Nah, kita harus coba terus berulang-ulang kali, karena yang namanya software ya begitulah. Connect. Kita lihat juga, nah, successful artinya semuanya bisa terhubung. Cara berarti kita sudah membuat topologi UJK ini. Nah, seperti ini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa tinggal print, serahkan ke guru atau pengujinya, bisa dicek. Mungkin sekian tutorial cara membuat jaringan atau rancang bangun jaringan di Cisco Packet Tracer untuk uji kom 2017 bidang teknik komputer dan jaringan. Selanjutnya saya akan membahas lebih banyak tentang dunia atau tentang jaringan komputer. Ditunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.